Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kebijakan dan mekanisme perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Najwa Sabina Ramadhani Sucipto dan teman-teman saya Karunia Suci, Kasih Rumiris, Nurlailisna, Yuli, Wisnu Sulistio, dan Baron Sobarli. Pembahasan materi yang akan dibahas dalam presentasi ini, yang pertama ada kebijakan perdagangan internasional, yang kedua ada alat dan cara pembayaran, yang ketiga ada neraca pembayaran, yang keempat ada devisa. Kebijakan perdagangan internasional. Definisi. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman serta dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Tujuan dalam perdagangan internasional, tujuan utama dari kebijakan adalah untuk mengatur, membatasi, mempromosikan, atau dengan cara lain guna mempengaruhi dan menuntun perdagangan internasional. Kebijakan ekspor. Terdapat 6 kebijakan ekspor, yaitu pertama ada subsidi, 2 premi, 3 valuta asing, 4 commodity agreement, 5 politik dumping, dan yang terakhir larangan impor. Kebijakan impor. Yang pertama tarif, yang kedua kuota, yang ketiga larangan impor. Alat dan cara pembayaran internasional, yaitu ada 4. Contohnya ada pembayaran secara tunai, syarat wesel dagang, kompensasi pribadi, dan letter of credit. Pertama, neraca perdagangan adalah catatan yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Kedua, neraca pembayaran adalah suatu catatan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain dalam 1 tahun tertentu. Komponen neraca pembayaran: 1. Transaksi modal, 2. Selisih perhitungan, 3. Transaksi satu arah, 4. Lalu lintas moneter, 5. Transaksi perdagangan. Devisa adalah alat pembayaran yang dapat digunakan secara internasional. Bentuknya dapat berupa valuta asing, falas, atau mata uang asing diakui secara internasional. Cadangan devisa. Cadangan resmi dimiliki oleh negara, dikelola, dikuasai, diurus, dan ditata usahakan oleh Bank Indonesia. Cadangan nasional dimiliki oleh perorangan, badan atau lembaga, terutama perbankan, yang secara moneter merupakan kekayaan nasional. Sistem devisa yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama ada kontrol. Diterapkan di Indonesia berdasarkan UU nomor 32 tahun 1964. Yang kedua ada bebas. Diterapkan di Indonesia berdasarkan PP nomor 1 tahun 1982. Yang ketiga ada semi kontrol. Diterapkan di Indonesia berdasarkan Perpu nomor 64 tahun 1970. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.